Nah, baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh sebab itu, kepada Ketua Hafiz, silahkan memimpin doanya. Amin. Nah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, tetap semangat ya, bagus. Semoga anak-anak ibu semua tetap semangat sampai pembelajaran kita hari ini berakhir. Nah, oleh karena itu, ibu mempunyai satu ice breaking, di mana ice breaking ini dibuat untuk meningkatkan fokus anak-anak ibu dan semangat anak ibu untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini sistematis SBK-nya yaitu jikalau ibu mengucapkan selamat pagi, anak-anak ibu bertepuk tangan 1 kali. Nah, apabila ibu mengucapkan selamat siang, ibu bertepuk tangan 2 kali. Dan jikalau ibu mengucapkan selamat malam, anak ibu bertepuk tangan setengah. Paham anak ibu? Dapat dipahami? Bagus. Nah, jikalau anak ibu ada yang salah, nanti ada hukuman ya. Mau kena hukuman? Nah, kan tidak mau. Oleh karena itu, anak-anak ibu marilah fokus ya, fokus dan fokus. Kita mulai. Ya, bagus. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, masih fokus. Bagus. Masih fokus ya. Nah, ibu ulang 1 kali lagi ya. Apakah anak ibu tetap fokus atau tidak ya? Bagus. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Bagus. Ya, tetap bagus. Tetap fokus, tetap semangat anak ibu. Jadi anak ibu semangat, fokus, dan ibu juga tetap semangat mengajar hari ini. Nah, yuk silakan duduk. Nah, karena kita udah semangat, fokus belajar, oleh karena itu ibu akan mengecek kehadiran dan absensi anak-anak ibu semua. Perhatikan ya, jika ibu sebut namanya, anak-anak ibu bisa menjawab dengan dengan apa sarapan atau makanan yang ibu makan pagi tadi. Paham? Riri. Wah, Riri bagus makan susu dan juga minum ibu. Minum susu dan juga makan roti. Wah, bagus. Dan juga Salsa. Oh, Salsa makan nasi goreng. Bagus, enak itu. Kenyang kita. Dan juga siapa ini ya? Oh iya, Alvin. Oh, bagus. Alvin makannya lontong ya, nggak apa-apa. Bagus juga, enak. Nah, juga adakah yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak ibu sebut namanya. Oh, kenapa dia? Oh, sakit. Udah berapa lama dia sakit? Udah berapa lama? Kok nggak ngasih kabar dengan ibu? Oh, baru tadi. Ya. Oh, nanti kalau misalnya si Safia belum juga sembuh, kita jenguk sama-sama ya. Ya, bagus. Udah masih fokus kan? Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu masih ingat tidak apa pembelajaran kita minggu lalu? Silakan Ibu, apa? Bagus. Materi kita minggu lalu yaitu sistem pencernaan pada manusia. Masih ingat apa-apa saja? Yuk sama-sama. Mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pembantunya seperti
hati, pankreas, dan juga kantung kemih. Bagus, pintar, masih ingat anak ibu. Bagus. Nah, kemarin ibu juga sudah mengingatkan kepada anak-anak ibu bahwasanya kita akan belajar mengenai panca indera pada manusia. Berarti anak-anak ibu sudah ada yang membaca buku, mencari tahu apa itu panca indera kan? Bagus. Nah, ibu akan menyampaikan apa sih tujuan kita belajar hari ini, mengapa kita belajar hari ini. Nah, untuk itu ibu akan menyampaikan agar anak-anak ibu paham dan fokus pada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu atau siswa-siswa ibu mengetahui, memahami bentuk-bentuk organ panca indera dan juga fungsi panca indera. Paham anak ibu? Apa tadi, ulang-ulang? Ya bagus, mengetahui, memahami bentuk panca indera dan fungsi panca indera. Bagus. Untuk itu, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, apa organ panca indera pada manusia? Ya, kepada Salsa? Ya, bagus Salsa. Panca indera berarti 5 organ yang ada di manusia. Yang pertama mata, telinga, hidung, mulut, dan juga kulit. Bagus anak-anak ibu. Karena anak-anak ibu juga telah membaca, mencari tahu panca indera. Di sini ibu ada satu video untuk menambah pemahaman anak ibu mengenai panca indera. Mari kita saksikan bersama dan fokus. Bisa? Ya bagus, ini videonya. Panca indera pada manusia. Manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan. Panca indera yang berfungsi baik akan memudahkan tubuh kita untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan atau insting. Maka dari itu, panca indera ini bisa dikatakan sebagai organ tubuh manusia yang dapat menghubungkan otak dengan anggota tubuh lainnya. Anggota tubuh manusia akan memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak. Namun, apakah kalian tahu panca indera pada manusia apa saja dan fungsinya apa? Yuk kita langsung ke pembahasannya. 5 indera pada manusia, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pencium atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Nah, fungsi 5 indera pada manusia. Pertama, indera penglihat atau mata. Seperti yang kita tahu, fungsi utama mata adalah untuk melihat. Namun, jika kita pelajari lebih jauh, mata memiliki beberapa fungsi lainnya. Fungsi kedua pada mata yaitu memusatkan perhatian pada suatu objek. Ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. Bagi sebagian orang, untuk melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini karena mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatian pada objek yang lebih jauh atau dekat. Yang ketiga, menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebih dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, atau malam. Yang keempat, sebagai media komunikasi atau bahasa isyarat. Fungsi indera kedua yaitu indera pendengar atau telinga. Fungsi utama telinga yaitu untuk mendengarkan bunyi. Kemudian fungsi kedua yaitu menjaga keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Yang ketiga, tempat untuk mempercantik diri. Telinga menjadi tempat perhiasan dengan cara ditindik. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita. Berikutnya, indera penciuman atau hidung. Fungsi utama hidung yaitu sebagai alat pernafasan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pernapasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru, inilah proses perputaran oksigen akan terjadi. Yang kedua, mencium bau.
Kamu pasti sudah tahu kalau mencium aroma, baik yang sedap atau tidak sedap pastinya melalui hidung. Yang ketiga, menyaring udara. Udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan sangat kotor. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu, pada bagian hidung juga terdapat selapu lendir yang berfungsi untuk melembabkan hidung. Berikutnya ada indera pengecap atau lidah. Fungsi utama lidah yaitu sebagai indera perasa. Kemudian kedua, membolak-balikan makanan dalam mulut. Ketika sedang mengunyah makanan, biasanya makanan tersebut akan dibolak-balikan. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. Yang ketiga, pembentuk huruf. Ketika seorang menyebut suatu huruf, pastinya membutuhkan bantuan lidah. Salah satunya yang sangat jelas membutuhkan lidah adalah huruf R. Berikutnya, indera peraba atau kulit. Fungsi utama kulit yaitu sebagai indera peraba. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat untuk mengeluarkan keringat. Yang ketiga, tempat penimbun lemak. Jika kamu bertanya sebagian lemak tubuh manusia disimpan di mana, maka jawabannya adalah kulit. Lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis, yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Yang keempat, pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu tubuh kedinginan, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Yang kelima, sebagai tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam. Sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk membentuk vitamin D. Nah, itulah tadi 5 indera yang ada pada manusia beserta fungsinya. Nah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Nah, dari video yang telah Ibu tayangkan tadi kan anak-anak Ibu sudah paham kan mengenai panca indera, bentuk-bentuk panca indera dan fungsi panca indera. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu melakukan evaluasi atau pertanyaan penutup untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, sistematisnya seperti ini. Siapa cepat dia dapat ya. Kalau jawaban yang benar, nanti boleh dahulu pulang. Paham? Paham. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa fungsi panca indera dari apa yo? Oke, Ibu serius. Cepat kali mau pulang ya. Bentar lagi lah. Oke, baik. Apa fungsi panca indera dari mata? Yang dulu tadi. Oke, Alvin, silakan Alvin. Oh bagus. Tepuk tangan untuk Alvin. Bahwasanya jawaban Asal tadi Ibu mendapat kesimpulan bahwa fungsi panca indera dari mata yaitu berfungsi sebagai penglihatan, di mana manusia dapat melihat, dapat rangsangan dari berbagai benda di sekitar, baik itu benda, hewan, atau manusia. Mereka dapat melihat warna-warni kehidupan. Bagus Alvin. Nah, Alvin boleh pulang? Ya, rapikan nak. Oke. Waalaikumsalam. Nah, yang lain jangan berkecil hati. Nah, karena Alvin belum pulang, dia menunggu sama-sama katanya. Bagus nak. Nah, sebelum pulang, Ibu ada satu tugas, tetapi tugas ini dilakukan secara berkelompok, di mana tugasnya anak-anak Ibu membuat salah satu gambar panca indera beserta fungsi dan juga bentuknya, diwarnai, dibaguskan lah. Nanti anak-anak Ibu membuat satu video mempresentasikan hasil karyanya. Di sana minggu depan dikumpul. Untuk kelompoknya
kita 20 orang berarti 5 satu kelompok ya. Dengan urutan ini aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, berarti Alvin masuk kelompok 2 ya, Alvin? Bagus. Nah, karena hari ini kita sudah belajar mengenai panca indera, maka adakah anak-anak ibu yang dapat menyimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini? Katakan kalau bisa. Jangan Alvin lagi, Alvin sudah pulang tadi, Alvin duduk aja, Alvin nunggu aja teman-temannya dulu. Yang lain lah, kasih kesempatan yang lain ya nak. Ya bagus. Ada lain? Oh iya, boleh Riri silahkan. Ya bagus Riri, bahwasanya kita belajar hari ini mengenai panca indera, di mana kita dapat mengetahui apa itu bentuk panca indera, bagaimana fungsi-fungsinya dari panca indera tersebut. Nah bagus. Nah, Ibu mengingatkan lagi bahwa minggu depan kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Oleh karena itu, anak-anak Ibu semua boleh membaca buku, bukan boleh, diharuskan, maaf ya nak ya, diharuskan mencari tahu, baik itu membaca buku, tanya-tanya kepada kakaknya, orang tuanya, boleh ya nak, paham? Bagus. Nah, karena waktunya sudah habis, tanpa berpanjang kata, jikalau ada ibu salah pengucapan dan perbuatan ibu mau minta maaf. Akhir kata ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.